Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah jemaah sekalian, kembali kita bisa melanjutkan majelis kita. Dan di kesempatan ini kita masih melanjutkan pembahasan seputar tentang puasa ya. Dan kita ambil dari kitab Majalisu Syahri Ramadan karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi itu adalah kitab rujukan inti kita ya tentang pembahasan ini. Nah, di kesempatan sebelumnya jemaah sekalian kita telah jelaskan yang pertama ya, yaitu di sini di majelis yang pertama, al-majlisul awwalu, yaitu tentang keutamaan bulan Ramadan. Telah kita jelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan tersebut dan saya sampaikan di situ secara ringkas ya. Jadi tidak dibaca semuanya, jemaah. Kita sampaikan ringkasan saja. Kemudian yang berikutnya yaitu tentang keutamaan puasa. Juga telah kita bahas itu ya. Kita sampaikan kemarin juga poin-poinnya saja. Kemudian berikutnya jemaah sekalian, di kesempatan ini kita akan masuk pada majelis yang ketiga, yaitu fi hukmi siyami Ramadan. Ya, al-majlisu ats-tsalitsu, majelis yang ketiga, fi hukmi siyami Ramadan, tentang hukum puasa Ramadan. Tentang masalah puasa Ramadan jemaah sekalian, dia adalah merupakan salah satu dari rukun di dalam agama Islam yang wajib untuk ditunaikan atas semua kaum muslimin. Makanya Syekh di sini setelah beliau menyampaikan muqaddimahnya, kemudian beliau mengatakan, ikhwani, inna siyama ramadhana ahadu arkanil islami wa mabanihil idhami. Saudaraku, sesungguhnya puasa Ramadan, puasa di bulan Ramadan adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Salah satu dari rukun-rukun Islam dan salah satu dari mabanihi al-idham. yakni dasar-dasar agama yang besar ya. Bangunan agama yang sangat besar. Qala Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar supaya kalian bertakwa. Ya, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Di dalam ayat ini jemaah sekalian dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya puasa Ramadan, ya puasa di bulan Ramadan itu adalah merupakan rukun di dalam agama kita, adalah merupakan kewajiban. Ini Anda lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ya. Syekh di sini menyampaikan ayat-ayatnya yaitu sampai 185 ya. Jadi saya baca di sini ayat yang ke-183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Sehingga yang namanya puasa ini jemaah sekalian ternyata tidak diwajibkan hanya kepada orang-orang sebelumnya.
Tidak hanya diwajibkan atas orang-orang sekarang di zaman Nabi SAW, tetapi orang-orang terdahulu juga diwajibkan untuk berpuasa. Ya, jadi umat-umat terdahulu mereka juga diwajibkan untuk berpuasa. Dan ini tidak lain juga adalah merupakan saking utamanya puasa tersebut sampai Allah wajibkan atas manusia untuk berpuasa baik di zaman Nabi SAW atau orang-orang sebelumnya, ya, dari umat-umat terdahulu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Para ulama seperti Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah jelaskan kenapa sih kok Allah mengatakan di sini la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Hikmahnya apa dengan firman Allah tersebut? Apa kaitannya antara puasa dengan ketakwaan seseorang? Maka Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah sebutkan, ya, ada beberapa hal yang merupakan tujuan dari puasa, hikmah dari puasa. Anda bisa lihat di dalam kitab beliau yaitu Zadul Ma'ad. Ya, dalam kitab beliau Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam Zadul Ma'ad. Dan beliau jelaskan bahwasanya tujuan dari puasa atau hikmah dari puasa itu diantaranya adalah habsun nafsi anis syahwat wa ta'dilu quwwatiha asyahwaniyah, yaitu adalah menahan jiwa dari segala keinginannya, dari keinginan hawa nafsu, menahan jiwa dari hawa nafsunya dan meluruskan kekuatan hawa nafsu, ya, jadi meluruskan hawa nafsu manusia. Jamaah sekalian, ketika seorang berpuasa tentunya dia akan menahan hawa nafsunya. Dan ini tentunya adalah sebagai bentuk latihan, ya. Agar orang itu menjadi orang yang terbiasa untuk mampu menahan hawa nafsunya. Terbiasa untuk menahan hawa nafsunya. Seperti misalnya seorang ketika berpuasa, betapa banyak godaannya di luar sana. Misalnya dengan adanya menu-menu yang nikmat, ya, tetapi dia menahan diri untuk itu, untuk mengkonsumsinya. Karena dia ingat bahwasanya dia sedang berpuasa. Kemudian juga misalnya di sana banyak sekali maksiat yang harus dia tahan. Karena dia khawatir kalau seandainya dia melakukan maksiat tersebut, maka puasanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam hadis, yaitu Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal jahla wal amala bihi falay yaqbalallahu min ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan juga perbuatan bodoh serta mengerjakannya, maka Allah tidak akan menerima dari meninggalkan makan dan minumnya itu. Sehingga seorang yang berpuasa, ketika dia teringat dengan hadis ini, dia akan sangat menahan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Karena perbuatan maksiat itu tentunya akan menghalangi dari diterimanya puasa dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan terhalang untuk mendapatkan pahala-pahalanya. Meskipun puasanya itu tidak batal, ya, ketika dia itu melakukan dosa-dosa itu, ya, menggibah, berbohong misalnya, ya, mendolimi orang, meskipun tidak sampai batal puasanya, akan tetapi dari sisi pahalanya maka orang ini tidak akan mendapatkan pahala puasanya karena gugur, habis disebabkan dosa-dosanya tersebut. Nah, seorang yang berpuasa, maka dia akan selalu menahan hawa nafsunya tersebut, ya. Dan dia akan mengarahkan nafsunya itu kepada jalur yang dibenarkan oleh syariat. Misalnya, kalau makan, ya, kapan seorang itu makan? Maka bukan berarti dimatikan, ya, hawa nafsu itu ketika di bulan Ramadan tidak dipakai sama sekali. Ya, ketika di bulan Ramadan tidak, tetapi dia luruskan. Kalau seandainya dia bernafsu untuk makan, maka tahan dulu. Ya, ketika siang-siang tidak boleh. Tunggu sampai matahari telah tenggelam. Ya, baru dia itu nanti menunaikan syahwatnya, yaitu makan, minum, dan seterusnya. Berikutnya, jamaah sekalian, seorang yang berpuasa, dia ketika lapar itu akan teringat dengan betapa beratnya ujian yang diterima oleh orang-orang yang miskin. Ya, ketika seorang berpuasa itu tentunya dia menahan lapar, ya, haus, ya,
maka dia di situ akan teringat dengan orang-orang miskin yang mana mereka itu sampai seharian kadang tidak makan, tidak minum. Sehingga seorang yang berpuasa itu ketika merasakan betapa beratnya derita yang dialami oleh saudara-saudaranya yang miskin, maka dia akan menjadi orang yang saling menyayangi, akan tawadhu kepada orang-orang miskin sekalipun. Ya, dia akan menyayangi saudaranya yang miskin, ya, dia akan iba dan dia akan terdorong untuk membantu mereka. Kemudian lagi dia juga akan tawadhu kepada mereka-mereka ini. Ini hikmah dari puasa itu. Membuat seorang itu teringat dengan saudara-saudaranya yang miskin, yang kelaparan tidak makan seharian. Ya. Bayangkan kalau seandainya sehari saja rasanya seperti itu ya. Lapar, haus, ya banyak makanan yang harus ditahan. Bayangkan dengan orang miskin misalnya yang sampai sehari semalam tidak makan misalnya. Atau misalnya mungkin sampai 2 hari tidak makan. Atau misalnya saudara, kalau kita jamaah ya ketika berpuasa itu, kita misalnya dengan menu-menu yang ada, kita kan masih bisa untuk mengkonsumsinya, cuma kita tahan terlebih dahulu. Nanti ketika sudah maghrib, ketika sudah tenggelam matahari, kita bisa menikmatinya. Tapi kita lihat misalnya, saudara-saudara kita yang miskin ya mas kalian, ya, mereka cuma ketika melihat ya menu-menu yang ada itu di pinggir jalan, orang-orang yang jualan, mereka kan cuma bisa menahan ludahnya saja. Mereka hanya bisa menelan ludah. Tapi mereka tidak bisa menikmatinya. Ketika tenggelam matahari pun ya mereka nggak bisa menikmati. Kalau kita ya ketika ada menu yang sangat banyak itu, ya, maka kita memang saat ketika siang-siang menahan diri. Tapi kan ketika maghrib kita sudah bisa memilih. Semua menu itu kita bisa nikmati. Tapi bayangkan dengan saudara-saudara kita yang masih fakir ya, masih miskin, maka mereka betapa berat ujiannya itu. Banyak di sana itu menu-menu makanan yang mereka lihat ya, tetapi mereka tidak mampu untuk membelinya sama sekali. Ya, mereka hanya menelan ludah atau mungkin bahkan menelan liurnya itu. Ya. Jadi ini membuat seorang itu semakin menyayangi sesama muslim. Ya. Dan kepedulian kaum muslimin yang berpuasa itu sangat besar kepada yang lain. Lalu yang berikutnya hikmah dari puasa itu yaitu adalah menyempitkan jalur-jalur jalannya syaitan masuk ke dalam manusia, ke dalam diri manusia. Yaitu dengan cara menyempitkan saluran makan dan minum gitu ya. Dengan cara menahan makan dan minum. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Kalau seandainya seorang itu dia menahan diri dari makan dan minum itu, maka saluran-saluran setan untuk masuk ke dalam tubuh itu akan lemah, sempit. Ya, akan sempit. Seorang ketika dia itu berpuasa, jemaah sekalian, ketika dia itu berpuasa, tatkala dia itu lapar, maka yang namanya hawa nafsu itu akan lemah. Ya, hawa nafsu itu akan tidak sebesar ketika seorang itu tidak dalam kondisi puasa. Makanya disebutkan oleh para ulama bahwasanya kenapa orang itu melakukan zina misalnya dan maksiat-maksiat yang lain. Itu biasanya mereka melakukan itu tatkala mereka dalam kondisi kenyang. Ya, jadi mereka melakukan itu semua tatkala mereka itu kenyang. Tapi tatkala mereka itu miskin, maka mereka tidak akan minat itu. Ketika dia lapar, ketika mereka lapar. Ketika seorang dalam kondisi lapar, maka dia hanya fokus kepada perutnya saja yang lapar itu. Sehingga nggak terpikir kepada dia itu untuk melakukan zina, ya, untuk zalim sama orang dan seterusnya, sedangkan dia lapar. Nah maka ini akan mempersempit jalur-jalur setan ya, untuk masuk ke dalam diri seseorang. Nah ini dengan cara menahan makan dan minum. Karena yang namanya syahwat itu juga jemaah sekalian, ya, itu akan besar, timbul hawa nafsu yang tinggi itu disebabkan orang itu dalam kondisi kenyang. Kemudian yang berikutnya, hikmah dari puasa itu, ya, hikmah dari puasa itu adalah
menahan anggota tubuh ini dari gerakan-gerakan yang diinginkan oleh hawa nafsu seperti pada hari-hari biasanya. Jadi seorang ketika berpuasa maka tubuhnya itu akan melemah. Ya, tubuhnya itu akan melemah. Bayangkan orang kalau sudah berpuasa itu jamaah ya, kadang itu ngelangkahkan kaki saja berat. Ya, orang ketika berpuasa itu. Jadi melangkahkan kakinya saja itu kadang berat. Terasa capek, terasa lemas, terasa malas ya. Jadi tubuhnya itu tidak seperti hari-hari biasanya. Makanya tubuh ini akan tertahan untuk melakukan segala sesuatu yang diinginkan oleh syahwat. Misalnya syahwatnya memang mendorong dia untuk melakukan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya tersebut. Tetapi karena tubuhnya tidak mendukung, karena tubuhnya lemah, pada saat itu lemes ya ketika berpuasa, maka dia tidak jadi untuk melakukannya. Jadi tidak minat gitu akhirnya. Nah, makanya inilah jemaah sekalian ya, hikmah dari puasa itu membuat seorang itu ya tubuhnya itu ya tertahan dari segala sesuatu yang diinginkan oleh hawa nafsu. Dan puasa ini juga merupakan riyadatul abrar wal muqarrabin. Ya, jadi termasuk latihan ya, riyadhah ya, ini latihan bagi orang-orang yang muqarrabin, ahli ibadah ya, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Ya, orang-orang yang soleh ya. Jadi sebagai latihan bagi orang-orang yang soleh itu. Sehingga makanya di situ Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman ya tentang puasa ini, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dan ternyata di situ banyak sekali hikmah-hikmah di dalam puasa itu yang mendorong seseorang itu untuk bertakwa kepada Allah. Berikutnya waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan." Nabi SAW bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 hal. Islam dibangun di atas 5 hal. Persaksian, syahadat ya, persaksian bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan haji ke Baitullah, yakni ke Ka'bah, ke Mekah, wa shaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan wali muslimin, dan lafadznya bagi Imam Muslim, wa shaumi Ramadana wa hajjil baiti. Ya. Puasa Ramadan dan haji ke Baitullah. Jadi di situ kalau riwayatnya Bukhari tadi yang disebutkan yaitu adalah haji dulu baru puasa Ramadan, kemudian dalam riwayat Muslim dibalik ya, yaitu adalah puasa Ramadan dulu baru haji ke Baitullah. Baik, jadi jemaah sekalian, dari dalil ini ya, dari Al-Qur'an maupun hadis ini juga menunjukkan bahwasanya yang namanya puasa itu adalah merupakan kewajiban ya, dan bahkan dia itu adalah merupakan rukun di dalam agama kita ini. Ya, dari dalil-dalil yang mendukung tentang masalah ini. Dan masih banyak sebenarnya dalil-dalil yang lain. Makanya kemudian dalil berikutnya yaitu adalah ijma. Sehingga tidak ada khilaf tentang wajibnya puasa di bulan Ramadan ini. Para ulama semuanya mereka ini telah sepakat, telah ijma. Tidak ada khilaf di antara mereka bahwasanya puasa di bulan Ramadan itu hukumnya adalah wajib. Dan orang yang mengingkarinya maka dia telah terjatuh ke dalam kekufuran. Karena dia mengingkari hal-hal yang telah diketahui di dalam agama ini bid-darurah, secara gamblang, yang tidak mungkin untuk diingkari, tidak mungkin untuk disalahkan ya, yang semua orang mengetahui, baik yang ahli ilmu atau orang awam sekalipun mengetahui hukum tersebut, bahwasanya puasa di bulan Ramadan itu hukumnya adalah wajib. Maka orang yang mengingkarinya dia telah terjatuh ke dalam
perbuatan kufur, murtad. Makanya Syekh mengatakan di sini wa ajma'al muslimuna ala fardhiyati shaumi ramadhana ijma'an qat'iyyan ma'luman bid-darurati min dinil islami. Dan kaum muslimin semuanya telah sepakat atas wajibnya puasa di bulan Ramadan. Ijma'. Dengan ijma' yang qat'i, jelas, tidak diragukan lagi, makluman, diketahui, jelas, bid-darurati min dinil islami, diketahui secara bid-darurah dari agama ini. Diketahui oleh semua orang tanpa terkecuali, baik orang yang berilmu maupun orang yang awam sekalipun. Semua kaum muslimin tahu bahwasanya puasa di bulan Ramadan ini hukumnya adalah wajib. Ya. Makanya di sini dikatakan faman ankara wujubahu faqad kafar. Maka barang siapa yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan, maka sungguh dia itu telah kafir. Sama seperti orang mengingkari wajibnya sholat. Kafir dia itu. Orang tidak percaya bahwasanya sholat 5 waktu itu wajib, misalnya kafir dia, murtad. Lihat dalam kitab-kitab para ulama. Semuanya mengatakan seperti itu. Orang yang mengingkari wajibnya sholat 5 waktu, maka dia telah kafir. Murtad, keluar dari Islam. Demikian pula, misalnya orang mengingkari wajibnya haji bagi orang yang mampu. Ya, wajibnya haji atas orang yang mampu. Misalnya ada orang bilang, haji itu nggak wajib bagi mereka itu. Kafir ya, keluar dari Islam. Karena haji ini adalah sesuatu yang telah diketahui dengan gamblang di dalam agama kita dan semua kaum muslimin telah ijma bahwasanya dia adalah wajib atas orang yang mampu. Kemudian juga sama tentang perkara-perkara yang lain, kemudian diingkari. Perkara-perkara yang sudah jelas di dalam agama kita, ya, kemudian diingkari. Seperti misalnya tentang haramnya zina, sama. Tentang haramnya zina ini jemaah sekalian, kemudian misalnya ada orang yang mengatakan bahwasanya dia tidak haram, maka dia telah kufur. Karena haramnya perbuatan zina ini telah diketahui di dalam agama kita secara gamblang. Dan tidak ada satu ulama pun sejak dulu yang mengatakan bahwasanya zina itu boleh. Semuanya mengatakan bahwasanya zina itu adalah haram. Sehingga orang yang mengingkari haramnya zina ini, maka sungguh dia itu telah murtad, keluar dari Islam. Sama seperti tentang puasa ini, orang yang mengingkari wajibnya puasa, maka sungguh dia itu telah kafir, murtad. Ya. Fayustatabu, maka dia pun dimintai taubat. Fa in taba wa aqarra biwujubihi wa illa qutila kafiran murtaddan anil Islam. Apabila dia bertobat dari pendapatnya tersebut, dari keyakinannya tersebut, wa aqarra biwujubi, dan dia meyakini wajibnya puasa tersebut, yakni puasa di bulan Ramadan ini, maka dia selamat. Nah, jadi kalau seandainya dia dimintai tobat, ya, selama 3 hari misalnya ya, dimintai tobat selama 3 hari misalnya. Kalau seandainya dia bertobat dan dia menarik kembali keyakinannya tersebut yang mengatakan bahwasanya puasa di bulan Ramadan itu gak wajib misalnya. Kemudian dia sudah berubah keyakinannya itu, bahwasanya puasa di bulan Ramadan itu hukumnya adalah wajib. Dia sudah sadar, maka dia selamat. Wa illa, namun apabila dia tidak bertaubat dan dia tidak mau mengakui wajibnya puasa di bulan Ramadan tersebut, qutila kafiran, maka dia dihukum bunuh sebagai orang yang kafir, murtad dan anil Islam, murtad, keluar dari Islam. Dia dihukumi sebagai orang yang murtad, keluar dari Islam, kafir dia. Kalau dia tidak mau bertobat dari keyakinannya tersebut, maka konsekuensinya la yughassalu, tidak dimandikan ketika dia mati. Ya. Jadi ketika dia dibunuh oleh kaum muslimin, ya artinya di situ oleh pemimpin kaum muslimin, pemimpin yang sah di suatu negara menetapkan hukum bunuh kepada orang tersebut yang mengingkari wajibnya puasa ini,
maka setelah dibunuh itu dia tidak wajib untuk dimandikan sebagaimana orang kafir. Karena orang kafir cuma kalau sudah mati ya sudah, yang penting dia itu dikubur saja sudah, yang penting tidak mengganggu kaum muslimin baunya, itu saja. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib ketika Abu Thalib meninggal dunia, kata Nabi SAW, idhab fawarihi. Kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib, bawa itu Abu Thalib itu, ya, kemudian kamu tutup dia dengan tanah. Ya, kamu tutup dia dengan tanah. Jadi intinya dikubur begitu saja. Yang penting dia tidak mengganggu busuknya itu. Bau busuk tubuhnya itu yang penting tidak mengganggu kaum muslimin. Itu saja. Jadi tidak perlu untuk dimandikan karena dia kafir. Makanya di sini orang yang dia mengingkari wajibnya puasa di bulan Ramadan ini, ketika dia mati, maka dia tidak dimandikan juga. Karena dia hukumnya sama seperti orang kafir. Wala yukafanu, dan tidak perlu untuk dikafani. Wala yusalla alaihi, dan tidak pula disolati. Kubur langsung dipendem, bahasa Banyuwanginya ya. Pokoknya dipendem wis mari. Jadi dia tidak disolati, tinggal mati itu. Wala yud'alahu birrahmati, dan juga tidak didoakan rahmat untuk dia. Tidak didoakan supaya dia itu mendapatkan rahmat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 113. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak layak bagi nabi dan orang-orang yang beriman, tidak boleh bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun untuk orang-orang musyrik. Meskipun mereka itu adalah karib kerabat, setelah jelas bagi mereka bahwasanya mereka adalah penghuni neraka. Jadi dalam surah At-Taubah ayat 113 ini menunjukkan bahwasanya orang murtad, orang kafir, kalau seandainya meninggal dunia, maka dia tidak boleh untuk dimintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa orang tersebut. Karena dia sama seperti orang musyrik hukumnya itu. Ya, artinya dia kufur, ya, keluar dari Islam. Sehingga sama seperti hukumnya orang kafir yang lain. Meskipun dia itu adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan dia. Wala yudfanu fi maqabiril muslimina. Ya, wala yudfanu fi maqabiril muslimina, dan tidaklah dikubur di kuburan-kuburan kaum muslimin. Wa innama yuhfaru lahu ba'idan fi makanin wa yudfanu li alla yu'dhiyan nasa bi raihatihi wa yata'adza ahluhu bi musyahadatihi. Hanyalah dia itu dikubur di tempat yang jauh, ya, dikubur di tempat yang jauh, dan dia yudfanu, dimasukkan ke dalam tanah agar supaya baunya itu tidak mengganggu manusia dan agar supaya keluarganya tidak menderita dengan menyaksikan jasadnya tersebut. Jadi dia ditaruh di tempat yang jauh dari kuburan kaum muslimin. Ya, jangan ditaruh di pekuburan kaum muslimin, karena itu nanti bisa mengganggu, ya, bisa saja kalau nanti didekatkan di situ, pertama ya mengganggu kaum muslimin yang berziarah misalnya, ya. Artinya dari keluarganya bisa saja ketika berziarah di kuburan kaum muslimin, ya, misalnya kemudian ngelihat kuburan dia, nah, nanti kan menderita itu jemaah. Kafir dia misalnya, ya, tidak masuk Islam tapi ngelihat terus, nah, misalnya begitulah. Dan juga yang penting agar supaya
dia itu tidak mengganggu orang baunya itu. Bahkan ya taruh di laut sana boleh. Jadi misalnya ada orang murtad ya, sudah divonis mati, hukum mati oleh pemimpin misalnya, pemimpin suatu negara, ya nanti ditaruh di laut sana boleh. Buang biar dimakan ikan atau semisalnya ya, dalam laut itu. Jadi inilah hukuman bagi orang yang murtad. Dan ini berlaku juga bagi orang-orang yang mengingkari akan wajibnya puasa di bulan Ramadan. Dihukumi sama, ya, seperti itu. Furidha siyamu Ramadhana fi sanati tsaniyah minal hijrati fa shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a sinin. Puasa Ramadan ini diwajibkan pada tahun yang kedua dari hijrah, ya, dari hijrahnya Nabi, yakni di tahun kedua Hijriah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam puasa selama 9 tahun sampai beliau itu meninggal. Sejak diwajibkannya puasa itu, maka beliau puasa selama 9 tahun. Wa kana fardhu siyami ala marhalataini. Wajibnya puasa itu ada 2 periode. Ya, wajibnya puasa itu ada 2 periode dulu. Al-marhalatul ula, marhalah yang pertama. Periode yang pertama, at-takhiru bainas siyami wal it'ami ma'a tafdhilis siyami alaihi. Yaitu memilih antara puasa dan memberi makan orang miskin. Namun diutamakan untuk berpuasa. Jadi ini marhalah yang pertama ya, periodenya dulu, awal-awal. Ketika diwajibkan puasa itu, maka awalnya kaum muslimin diberi pilihan. Awalnya itu diberi pilihan antara dia itu berpuasa di bulan Ramadan atau dia itu membayar fidyah saja, memberi makan orang miskin. Jadi kalau seandainya orang itu kaya, misalnya di zaman itu ya, ketika di awal-awal diwajibkannya puasa, kalau misalnya orang itu kaya, punya kelebihan harta, boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Tapi dia harus membayar fidyah. Diberikan kepada orang miskin, ngasih makan orang miskin. Ya, jadi 1 hari ngasih makan 1 orang miskin. Misalnya ada orang kaya ya, besok gak usah puasa sudah. Ya, kayaknya badan ini agak lemes, misalnya. Kayak lagi agak pegel-pegel. Jadi akhirnya orang ini besoknya gak puasa. Tetapi dia wajib untuk membayar fidyah. Memberi makan orang miskin. Di hari tersebut berarti 1 orang. Ya, karena dia pada saat itu 1 hari tidak berpuasa, berarti 1 orang. Begitu. Ini awal-awalnya jemaah sekalian. Tapi kalau seandainya dia puasa, maka itu lebih utama. Kalau misalnya orang ini kaya ya, misalnya banyak hartanya, bisa dia itu sebulan bayar semuanya bisa. Tapi dia misalnya memilih puasa saja, maka itu lebih utama. Ini dulu periode di awal-awal diwajibkannya puasa. Kemudian al-marhalatus tsaniyah, pada proses yang kedua, yaitu pada periode yang kedua, ta'yinus siyami biduni takhyir, yaitu diwajibkannya puasa dan tidak diberi pilihan lagi. Ya, jadi kaum muslimin di periode yang kedua ini ya, mereka tidak boleh untuk membayar fidyah. Tidak boleh mengganti puasanya dengan membayar fidyah. Jadi orang ini harus dia itu puasa. Kaum muslimin harus puasa sampai sekarang ini. Sampai hari kiamat. Syariat ini tidak dihapus sudah. Semua kaum muslimin di bulan Ramadan ya wajib untuk berpuasa, dan ini hukumnya adalah fardhu ain. Semua orang wajib untuk berpuasa dan tidak bisa diganti dengan membayar fidyah. Kecuali nanti jamaah sekalian bagi orang-orang tertentu.
Seperti misalnya orang yang sudah tua renta, ya, yang berat bagi dia untuk berpuasa. Ya mampu puasa tapi berat. Nah, maka boleh bagi dia ini untuk membayar fidyah sebagai ganti puasanya. Ini bagi orang yang tua renta. Tapi orang-orang yang sehat, mampu untuk berpuasa, wajib bagi dia untuk berpuasa. Nggak boleh dia untuk membayar fidyah. Ya, orang masih muda, ya, wajib itu berpuasa. Nggak boleh dia ganti dengan fidyah tadi, ngasih makan orang miskin. Nggak bisa. Makanya fa fi sahihaini an Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu qala lamma nazalat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin kana man arada an yuftira wa yaftadiya yakni fa'al hatta nazalatil ayatul lati ba'daha fanasakhatha yakni bima qawluhu yakni biha qawluhu ta'ala faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar fa aujaballahu siyama ainan biduni takhyir. Ini wajib muayyan. Maka di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu, dia berkata tatkala turun ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan atas orang-orang yang mampu maka boleh baginya untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Dulunya ini. Karena dahulu siapa yang ingin untuk tidak berpuasa dan dia membayar fidyah saja, maka dia boleh untuk mengerjakannya. Sampai turun ayat yang setelahnya, fanasakhatha, maka ayat tersebut menghapus hukum ayat yang sebelumnya. Yakni biha qaulahu ta'ala, yang dimaksud dengannya adalah firman Allah Ta'ala, faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Maka barang siapa yang menyaksikan bulan, menyaksikan hilal, falyasum, maka hendaknya dia berpuasa, dan barang siapa yang sakit atau dia dalam perjalanan jauh, safar, maka dia ganti di hari-hari yang lain. Ini qadha. Jadi di situ sudah, makanya dikatakan fa aujaballahu siyama ainan biduni takhir. Maka Allah mewajibkan puasa dengan wajib muayyan, ya, tanpa biduni takhir, ya, tanpa adanya pemberian pilihan. Nggak ada pilihan lagi kecuali harus berpuasa itu. Kalau seandainya orang sakit, ya, orang sakit misalnya atau dia sedang safar, maka boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Tetapi dia wajib untuk menggantinya dengan qadha di hari yang lain dan tidak boleh dengan fidyah. Nah, jadi itulah jemaah sekalian, ya, di marhalah yang kedua, di periode yang kedua, yaitu adalah puasa itu wajib atas semua kaum muslimin dan tidak boleh diganti dengan yang lain. Diganti dengan memberi makan orang miskin tidak bisa. Kecuali nanti bagi orang yang dia tua renta tadi itu, ya, kemudian juga orang-orang yang sakit dengan sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya, atau juga boleh nanti, yakni bagi para ibu yang hamil dan menyusui yang berat bagi mereka untuk berpuasa atau khawatir terhadap anaknya. Boleh bagi mereka untuk membayar fidyah, ganti dari puasanya tersebut. Tapi bagi orang yang mampu, ya, wajib baginya untuk berpuasa. Atau sakit misalnya, tapi sakitnya itu masih bisa diharapkan sembuh, wajib bagi dia untuk berpuasa. Tidak boleh nanti diganti dengan fidyah, tetapi dia wajib untuk mengqadha. Wala yajibu as-shaumu hatta yasbuta dukhulu syahri fala yasumu qabla dukhuli syahri. Dan tidak wajib berpuasa sampai tetap masuknya
bulan Ramadan. Ya, jadi tentang puasa Ramadan ini, puasa di bulan Ramadan ini tidak wajib sampai sudah masuk bulan Ramadan. Fala yasumu qabla dukhuli syahri. Maka tidaklah berpuasa sebelum masuknya bulan Ramadan tersebut. Jadi orang kalau seandainya masih sebelum masuk bulan Ramadan, belum wajib bagi dia itu untuk berpuasa. Belum wajib sampai sudah disaksikan hilal, ya, yang sebagai tanda bahwasanya masuk bulan berikutnya di bulan Ramadan, baru dia besoknya wajib untuk berpuasa. Karena misalnya ketika tanggal 29 atau tanggal 29 ya misalnya, tanggal 29 ketika sore misalnya ya, matahari tenggelam, muncul hilal. Ya, ketika tenggelam matahari muncul hilal misalnya, maka berarti besok harus puasa. Kalau seandainya masih belum masuk bulan Ramadan ini, maka belum wajib puasa Ramadan, ya, belum wajib puasa Ramadan ketika belum masuk bulan Ramadan ini. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yataqaddamanna ahadukum ramadhana bi shaumi yaumin aw yaumaini illa an yakuna rajulun kana yasumu shaumahu falyasum dzalikal yaum. Kata Nabi SAW, janganlah seorang di antara kalian mendahului Ramadan dengan puasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Kecuali dia adalah orang yang biasa berpuasa, maka hendaknya dia puasa pada hari tersebut. Jadi ketika tanggal 30 Sya'ban, orang belum dibolehkan, tidak dibolehkan untuk dia mendahului puasa kaum muslimin. Jadi padahal masih belum tanggal 1, tanggal 30-nya dia puasa duluan, puasa Ramadan duluan, tidak boleh. Ya. Atau dia puasa pada saat itu, kata para ulama, sebagai bentuk kehati-hatian. Wah, jangan-jangan ini sudah masuk Ramadan ini, tanggal 30 ini. Di tanggal 30 Sya'ban itu, jangan-jangan itu hilal nggak kelihatan. Padahal sebenarnya ada hilal, karena mendung saja nggak kelihatan misalnya. Akhirnya orang ini bilang, puasa saja dah, buat kehati-hatian. Nggak boleh ini jamaah sekalian. Dilarang oleh Rasulullah. Puasanya adalah harus bareng dengan kaum muslimin. Yaitu ketika masuk bulan Ramadan. Bersama dengan kaum muslimin. Sampai jelas bahwasanya Ramadan sudah masuk, baru dia itu puasa. Nggak boleh dengan alasan kehati-hatian, ya, misalnya. Atau dia nganggap, saya puasa saja sudah, saya anggap ini Ramadan. Nggak boleh. Bahkan, kata para ulama juga, puasa sunnah saja, nggak boleh. Bahkan, puasa yang nazar, ya. Pada saat itu, nazar misalnya. Dia bernazar, menurut sebagian ulama ini jamaah ya. Orang misalnya bernazar, kalau seandainya dia sembuh dari sakitnya, mau puasa di tanggal 30 Sya'ban misalnya. Sengaja dia seperti itu. Maka tidak boleh. Menurut sebagian ulama tidak boleh itu. Kecuali orang yang biasa dia itu berpuasa. Seperti misalnya orang yang puasa Senin Kamis. Ya, misalnya ini puasa Senin Kamis. Pas waktunya Senin puasa. Kamisnya masuk ternyata tanggal 30 Sya'ban. Boleh bagi dia untuk berpuasa. Karena sebelum-sebelumnya dia sudah biasa puasa Senin Kamis. Atau misalnya orang puasa Daud. Ya, sehari puasa, sehari berbuka, sehari berpuasa, sehari berbuka. Pas waktunya puasa, masuk tanggal 30. Tanggal 30 Sya'ban. Boleh bagi dia untuk puasa pada saat itu. Tapi kalau seandainya pada hari-hari sebelumnya itu dia tidak berpuasa, maka tidak boleh dia puasa pada tanggal 30 Sya'ban. Ya, ini dilarang oleh Rasulullah. Rasulullah katakan, jangan seorang di antara kalian itu mendahului Ramadan
dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya, kecuali seseorang yang dia itu biasa berpuasa sebelumnya, maka silahkan dia puasa pada hari tersebut. Wa yuhkamu bidukhuli syahri ramadhana biwahidin min amrayni. Dan dihukumi masuknya bulan Ramadan dengan salah satu dari 2 hal. Jadi cara menentukan bulan Ramadan itu gimana? Ada 2. Al-awwalu ru'yatu hilalihi. Yang pertama yaitu adalah melihat hilal. Jadi kalau melihat hilal, terlihat hilal misalnya, maka berarti masuk bulan Ramadan. Di qauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumul hilala fasumu. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, barang siapa yang menyaksikan bulan di antara kalian, yakni hilal, falyasum, maka puasalah. Berarti kalau tidak melihat hilal, ya berarti belum puasa. Mafhumnya itu kebalikannya. Dan juga sabda Nabi SAW, apabila kalian itu melihat hilal, puasalah. Kalau melihat hilal. Berarti kalau belum melihat hilal, belum wajib puasa. Artinya apa? Ramadan belum datang, belum tiba. Ya, Ramadan belum tiba. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wala yushtaratu an yarahu kullu wahidin binafsihi. Tidak disyaratkan setiap orang melihat sendiri. Jadi ketika sudah ada kabar, oh hilal kelihatan, nggak harus semua orang ngelihat semuanya. Datang misalnya ke pinggir pantai atau ke tempat yang tinggi ngelihat hilal itu. Nggak harus semuanya. Bal idza ra'ahu man yasbutu bi syahadatihi dukhul asy-syahri wajaba as-shaumu 'alal jami'i. Bahkan apabila dilihat oleh orang yang persaksiannya itu jelas, nyata akan masuknya bulan Ramadan, maka wajib puasa atas semua kaum muslimin. Jadi kalau seandainya satu orang melihat, wajib semuanya sudah. Seorang muslim ya yang dia itu dipercaya ya melihat hilal, ya padahal satu orang muslim wajib sudah semuanya puasa. Ya, wajib semuanya puasa. Kemudian, dan pendapat yang rajih mas sekalian, itu satu orang cukup ya. Pendapat yang rajih, satu orang cukup. Tapi kalau menentukan bulan Syawal, ya untuk menentukan bulan Syawal, maka yang rajih harus 2 orang saksi. Kita lanjutkan dulu di sini. Wa yushtaratu liqabuli syahadati birru'yati an yakuna syahidu balighan aqilan musliman mawthuqan bi khabarihi li amanatihi wa basarihi. Disyaratkan untuk diterimanya persaksian bahwa seseorang itu telah melihat hilal adalah haruslah saksi itu baligh. Sudah baligh. Aqilan, berakal. Musliman, muslim. Kalau kafir tidak bisa, anak kecil tidak bisa, gila tidak bisa. Mausuqan bi khabarihi, dipercaya khabarnya, beritanya dia itu dapat dipercaya li amanati, karena amanahnya dia. Karena dia memang adalah orang yang amanah. Wa basarihi, dan dipercaya penglihatannya. Jadi dia bukan orang yang rabun. Dari sisi penglihatan dia normal. Bukan orang yang bermasalah dari penglihatannya. Makanya fa'ammas shaghiru fala yasbutu syahru bi syahadatihi. Adapun anak kecil maka tidak bisa ya ditetapkan bulan Ramadan dengan persaksian anak kecil tersebut. Berarti anak umur berapa? 6 tahun ya misalnya ya. Anak umur baru 8 tahun bisa ngomong, oh saya sudah ngelihat hilal. Tidak bisa dipercaya. Karena dia masih kecil, belum balik.
li'annahu la yusaqu bihi wa aula minhu al-majnun. Dikarenakan dia belum bisa untuk dipercaya dan lebih utama dari dia adalah orang gila. Anak kecil saja nggak diterima padahal dia nyambung ketika diajak bicara, apalagi orang gila. Lebih tidak diterima lagi. Wal kafiru la yasbutu asyahru bi syahadatihi aidan. Orang kafir juga tidak sah bulan itu dengan persaksian dia pula. Ya, jadi tidak bisa persaksian orang kafir diterima bahwasanya bulan Ramadan sudah masuk. Jadi orang kafir bisa ngaku, wah saya sudah ngelihat hilal. Tidak bisa diterima itu. Orang kafir ini. Li hadisi Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Ya, jadi ingat orang kafir enggak sah. Persaksian dia enggak diterima dalam masalah ini. Li hadisi Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala jaa a'rabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni ra'aitul hilala yakni Ramadan faqala atashhadu an la ilaha illallah qala na'am qala atashhadu anna Muhammadan Rasulullah qala na'am qala ya Bilalu adzin fin nasi falyasumu ghada. Akhrajahul khamsatu illa Ahmad. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, seorang Arab Badui dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas dia berkata, saya sudah melihat hilal, yakni Ramadan. Ya, hilal Ramadan. Dia ngaku, saya sudah melihat hilal ya Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, atashhadu an la ilaha illallah, apakah kamu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah? Qala na'am, orang itu jawab, iya ya Rasulullah. Rasulullah lagi berkata, atashhadu anna Muhammadan Rasulullah, apakah kamu bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah? Qala na'am, dia jawab, iya ya Rasulullah. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Bilal, wahai Bilal, adzin fin nasi falyasumu ghada. Serukan kepada manusia, umumkan kepada manusia bahwasanya besok puasa. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 5 kecuali Imam Ahmad. Jadi di sini Nabi SAW untuk menerima persaksian orang A'rabi ini, tanya dulu, kamu Islam apa enggak? Ketika ditanya tentang bukti-bukti keislamannya dan ternyata memang benar dia adalah orang Islam, maka Nabi terima persaksian dia, lalu mengumumkan, menyuruh Bilal untuk mengabarkan kepada manusia bahwasanya besoknya puasa. Sehingga di sini syaratnya adalah harus Muslim, harus beriman. Kemudian dalam hadis ini juga persaksian di situ adalah dari satu orang. Sehingga pendapat yang rajih, jamaah sekalian, satu orang itu cukup sebagai saksi bahwasanya bulan Ramadan itu sudah masuk. Adapun bulan Syawal maka harus 2 orang menurut pendapat yang rajih. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza syahida syahidani dzawa adlin fasumu wa aftiru." Hadis riwayat Ahmad ya, kata Nabi SAW, apabila 2 orang yang adil, terpercaya agamanya, bersaksi, yakni bahwasanya dia melihat hilal, fasumu, maka hendaknya kalian berpuasa, wa aftiru, dan hendaknya kalian berbuka. Masuk bulan Ramadan dengan persaksian 2 orang tadi. Dan juga kalau seandainya ada 2 orang bersaksi bahwasanya dia melihat hilal bulan Syawal, maka berarti selesai puasa. Jadi di situ harus 2 orang saksi. Adapun di dalam menentukan puasa Ramadan, masuknya bulan Ramadan, maka cukup 1 orang berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini. Ini tentang orang A'rabi tadi. Adapun 2 orang itu sunnah saja. Ini pendapat yang rajih dalam masalah ini. Wa man la yusaqu bi khabarihi bi kaunihi ma'rufan bil kadhibi aw bit tasarru'i aw kana dha'ifal basari bi haitsu la yumkinu an yarahu fala yasbutu syahru bi syahadatihi lisyakki fi sidqihi aw rujhani kadhibihi. Dan siapapun yang tidak dipercaya kebenaran beritanya karena dia itu terkenal dengan dusta, sebagai orang tukang bohong,
Au bitasarru'i, atau orang yang serampangan ya, tergesa-gesa. Au kana dhaifal basari, atau dia terkenal sebagai orang yang lemah pandangannya. Bihaitsu la yumkinu an yarahu, yang mana tidak mungkin dia itu melihatnya. Fala yasbutu syahru bi syahadatihi, maka tidaklah bisa ditetapkan bulan Ramadan itu dengan persaksian dia. Lisyakki fi sidqihi, karena diragukan kebenarannya. Au rujhani kadzibihi, atau kemungkinan besar dia salah, dusta. Kemungkinan besar dia dusta. Sehingga tidak bisa orang-orang semacam ini dijadikan saksi. Wa yasbutu dukhulu syahri ramadhana khassatan bi syahadati rajulin wahidin. Dan sah masuknya bulan Ramadan itu secara khusus dengan persaksian satu orang saja. Ini sudah jelas ini jamaah ya. Satu orang untuk menentukan bulan Ramadan. Liqauli Ibni Umar radhiyallahu anhuma, berdasarkan perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, tara an-nasul hilala fa akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fasama wa amara an-nasa bisiyamihi. Kata Ibnu Umar, orang-orang pada melihat hilal. Maka saya kabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya saya melihatnya. Fasama, maka beliau pun berpuasa. Wa amaron nasa bisiyamihi, dan beliau memerintahkan orang-orang agar berpuasa. Maka di sini jelas ya bahwasanya Ibnu Umar ngaku, saya ngelihat hilal ya Rasulullah. Kemudian langsung Rasulullah puasa, kemudian orang-orang disuruh untuk puasa. Padahal di situ yang ngomong sama Rasulullah Ibnu Umar saja sendiri. Meskipun banyak orang, tapi yang sampai kepada Rasulullah satu orang. Tapi diterima di situ meskipun hanya satu orang saja. Baik, kayaknya sudah habis waktunya jamaah sekalian. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya ya, tentang masalah ini. Jadi insyaallah kita lanjutkan masih tentang majelis yang ketiga ini insyaallah ya. Ada hal yang ingin disampaikan di situ, yang perlu ya, penting untuk disampaikan. Jadi kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.